Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Sabila, saya dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang berpikir kritis tentang unta. Fakta dasar tentang unta. 1. Disebut kapal padang pasir. 2. Punuk penyimpanan lemak bukan air. 3. Bisa bertahan berhari-hari tanpa minum. 4. Minum puluhan liter air sekaligus. 5. Kaki lebar agar tidak tenggelam di pasir. 6. Dimanfaatkan untuk transportasi, diminum susunya, dan dimakan atau diolah dagingnya. Kaitan unta dalam Al-Quran. Yang pertama, perintah untuk berpikir tentang unta. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Ayat ini mengajak manusia untuk berpikir kritis dan merenungkan ciptaan Allah. Unta dijadikan contoh karena keunikannya dalam beradaptasi di gurun yang keras. Yang kedua, simbol nikmat dan manfaat bagi manusia. Surah Yasin ayat 71-73. Allah mengingatkan bahwa hewan ternak, termasuk unta, diciptakan untuk manusia, bisa ditunggangi, bisa dimakan dagingnya, susunya diminum. Ini menunjukkan unta adalah rezeki dan fasilitas hidup dari Allah yang patut disyukuri. Yang ketiga, ada tanda kekuasaan Allah. Surat An-Nahl ayat 5. Allah menyebutkan hewan ternak, unta, sapi, kambing sebagai bagian dari tanda kekuasaannya yang memberikan pakaian, makanan, dan manfaat lain. Unta, pelajaran tauhid. Allah menciptakan sesuatu dengan tujuan, bukan sia-sia. Pertanyaan kritis. Yang pertama, mengapa unta bisa bertahan hidup di gurun? Karena adaptasinya unik, punuk penyimpanan lemak sebagai energi, bulu tebal melindungi dari panas dan dingin, serta bisa menahan air dalam tubuh lebih lama. Yang kedua, apakah pemanfaatan unta selalu menguntungkan? Jawabannya, tidak selalu. Jika dieksploitasi berlebihan bisa menyebabkan kepunahan. Tapi bila dijaga dengan baik, unta sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, bagaimana jika unta punah? Apa dampaknya? Jawabannya, transportasi tradisional gurun akan hilang, pasokan susu atau daging berkurang, dan masyarakat gurun akan lebih bergantung pada teknologi modern, misalnya mobil. Yang keempat, apa perbedaan unta dengan hewan gurun lain? Jawabannya, hewan gurun kecil seperti kadal, tikus gurun, biasanya bersembunyi di bawah tanah untuk menghindari panas, sementara unta punya tubuh besar dan sistem tubuh khusus untuk menghadapi kondisi ekstrim secara langsung. Yang kelima, bagaimana adaptasi unta bisa jadi inspirasi manusia menghadapi krisis air? Jawabannya, manusia bisa belajar dari cara unta mengatur kebutuhan air. Yang pertama, teknologi penyimpanan air jangka panjang. 2. Efisiensi penggunaan energi dan cairan tubuh. 3. Sistem pendinginan alami yang hemat air. Jadi kesimpulannya, yang pertama, unta adalah contoh nyata adaptasi biologis yang luar biasa. 2. Membantu manusia bertahan di gurun. 3. Bisa jadi inspirasi solusi untuk krisis air dan lingkungan. 4. Berpikir kritis adalah bukan hanya tahu fakta, tapi juga menganalisis, membandingkan, dan mencari solusi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.